Halo semua, hari ini tanggal 4 bulan 4 tahun 2020 kembali lagi di channel Pak Budi 24. Nah, saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun dan mudah-mudahan teman-teman para dokter, tim medis, perawat dan juga lainnya yang hari ini sedang berjuang melawan virus corona, saya doakan semoga kalian juga sehat-sehat saja dan virus corona ini bisa bebas dari negeri kita tercinta ini. Pada kesempatan sore hari ini, aku mau sedikit share tentang bisnis ya, terutama bagaimana strategi kita dalam memenangkan hati klien. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum kita masuk ke topik tersebut, aku mau cerita sedikit tentang beberapa tipe kepribadian ya, yang mungkin kalian sudah banyak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas. Yang pertama, ada 4 kepribadian karakter. Satu adalah sanguin. Sanguin itu orangnya gimana sih? Sanguin itu orangnya ceria. Dia itu orangnya ringan tangan, optimis banget dengan kehidupan yang sedang dia jalani. Kemudian biasanya orangnya ini gimana ya? Suka mencari hiburan, suka mencari keramaian, kumpul dengan teman-temannya. Kemudian bagaimana dengan yang kedua adalah plekmatis. Nah, kalau plekmatis ini tipikalnya orang yang suka damai. Yang penting hidup santai aja gitu ya. Yang penting nggak ada namanya konflik gitu, lebih cenderung menghindari konflik. Kemudian yang ketiga adalah koleris. Ya, ini adalah orangnya tipikalnya lebih perfeksionis karena dia istilahnya berfokus pada tujuan hidupnya. Jadi apapun harus didapatkan bagaimanapun caranya. Dan biasanya tipikal orang seperti ini dia adalah tipikal orang yang cerdas, sangat perfeksionis, analitis. Kemudian juga hal-hal yang di luar jangkauannya, maka dia akan berusaha untuk mengejar hal itu. Kemudian ada tipikal melankolis ya. Melankolis itu cenderung lebih apa ya istilahnya, kalau orang anak sekarang bilang gampang baper gitu ya. Tapi nggak semua melankolis itu gampang baper. Karena banyak faktor juga. Melankolis ini cenderung orang yang lebih suka istilahnya apa, hidup bersosial dengan orang lain, kemudian mereka support untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Salah satu buku yang menjadi acuan beberapa perusahaan-perusahaan besar dan juga beberapa general manager di dunia adalah buku dari Dale Carnegie. Kenapa? Karena di situ membahas tentang bagaimana strategi kita dalam memenangkan hati orang lain, terutama dalam bidang sales dan marketing. Untuk kali ini aku akan bahas beberapa detail dari apa yang menjadi pembahasan di dalam buku tersebut. Salah satunya adalah kenapa kita harus menyebut nama orang ketika kita bertemu dengan mereka. Karena nama orang adalah nama yang terindah yang pernah mereka dengar. Dan itu menjadi sebuah apresiasi buat mereka dan merasa lebih dihargai dirinya dan merasa lebih nyaman dengan sebutan nama pemilik orang tersebut. Kemudian setelah kita belajar tadi tentang 4 karakteristik utama, maka kita akan belajar tentang bagaimana kita menghindari sikap-sikap yang tidak baik. Ya, salah satunya adalah menghindari sikap sering mengkritik. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa di luar sana orang lebih suka mengkritik daripada memberikan apresiasi. Nah, coba kita balik situasinya sekarang. Teman-teman, baik itu yang masih mahasiswa maupun yang saat ini sudah bekerja, kalian juga mungkin punya atasan dan mungkin punya bawahan, juga cobalah untuk lebih sering memberikan apresiasi dibanding memberikan kritik. Boleh memberikan kritik, tapi ya kritik yang membangun ya. Jangan kritik yang menjatuhkan. Misalkan ketika target penjualan kita tidak tercapai, maka yang sebaiknya dilakukan adalah kita yang pertama adalah mengevaluasi dulu apa yang terjadi di lapangan, kemudian kita merumuskan kembali strategi apa yang nantinya dipakai supaya target penjualan itu bisa meningkat. Apalagi di situasi seperti ini, situasi di mana bencana dari virus corona ini sedang mewabah di Indonesia. Gitu. Kemudian salah satu contoh memberikan apresiasi adalah ketika rekan dari teman-teman ataupun bawahan kalian ataupun rekan kerja kalian telah memberikan kinerja terbaiknya, maka berikanlah mereka apresiasi. Ya, hanya sekedar bilang good job, well done, itu saja sudah memberikan apresiasi buat mereka.
Lalu apa sih yang diinginkan oleh calon klien kita supaya kita bisa closing penjualan kita, ataupun kita bisa mereka bisa percaya pada kita. Nah, yang kedua adalah kita menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi jangan banyak omong di depan mereka, cukup dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka dan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, karena kita diciptakan eh, terdiri dari dua telinga, lebih mendengar dibanding banyak bicara. Nah, salah satunya adalah dengan lebih banyak mendengar kepada klien kita. Dari situ mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi yang memang belum pernah kita ketahui, ataupun kita menjadi lebih banyak tahu tentang bagaimana karakteristik dari klien kita ini. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting, berarti yang ketiga adalah tidak selalu kita membahas tentang masalah pekerjaan, masalah apa yang menjadi minat dari diri kita kepada klien kita. Terkadang ada hal-hal di luar sana yang klien itu lebih tertarik, misalkan tentang sepak bola, ataupun tentang apa hobi yang sering dikerjakan oleh klien kita. Jadilah diri kita untuk lebih tertarik kepada mereka, supaya mereka pun juga akan lebih menghargai diri kita. Karena orang yang tertarik pada orang lain, maka biasanya mereka cenderung lebih mendapatkan atensi khusus dari mereka, ataupun istilahnya bisa diberikan kepercayaan lah, seperti itu. Apalagi kalau kita bisa ngobrol, bisa nyambung ya tentang masalah sepak bola, misalkan gimana nih Liverpool besok nggak jadi juara karena ada bencana seperti ini, ataupun tentang masalah-masalah politik di luar sana, geopolitik, geostrategis, melibatkan mungkin tentang isu-isu yang terkini, Amerika, Donald Trump, dan juga lain sebagainya. Berikutnya adalah tentang, ini satu pengalaman pribadi dari saya, ketika kita sedang bertemu dengan klien, pastikan sikap atau posisi diri kita menyerupai mereka. Misalkan mereka sedang duduk santai, cobalah posisikan diri kita untuk menyamakan posisi dari klien kita. Supaya apa? Supaya klien merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi dengan gestur tubuh kita. Salah satunya dalam pendekatan ke klien adalah kita harus punya banyak wawasan, ya, terutama wawasan yang secara umum ini saat ini sedang digandrungi atau lagi tren pada saat ini. Nah, untuk mendapatkan wawasan yang luas, tentu teman-teman harus banyak membaca. Salah satunya adalah membaca buku ataupun literatur yang berkaitan dengan hal-hal atau isu-isu terbaru pada saat ini ya. Yang sering saya lakukan adalah, mungkin ini bisa menjadi tips buat teman-teman, yaitu sering-seringlah kalian pergi ke Gramedia, membaca buku, ataupun sekedar mencari informasi di sana. Lalu mungkin kalian bisa tuliskan ataupun kalian catat di handphone kalian apa intisari dari buku yang kalian baca, karena itu akan menambah wawasan kalian ya. Dan juga dengan banyak membaca, kita juga menjadi lebih mengerti dan lebih banyak kosakata yang kita pelajari. Dan itu sangat membantu sekali ketika kita berhadapan dengan klien, karena terkadang banyak istilah-istilah asing ataupun istilah-istilah yang tidak jarang kita dengar ya. Jadi istilah yang tidak umum yang kita mengerti akan itu. Nah, kemudian konsep dasar dari pendekatan klien adalah komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif. Jadi saat kita datang pada klien, oke lah untuk 15 menit awal kita basa-basi kanan kiri tentang kehidupan kita, kehidupan klien kita, ataupun tentang hobi dan lain sebagainya. Tapi pada saat 15 menit kedua, kalian utarakan apa yang menjadi maksud kalian, apa yang ingin kalian tawarkan ke sana. Jadi ini adalah sebuah langkah awal untuk masuk ke dalam meja negosiasi. Karena ketika nanti sudah masuk ke tahap negosiasi, berarti artinya klien tersebut sudah merasa aman, sudah merasa nyaman dengan kalian. Jadi, tidak merasa terintimidasi maupun tidak merasa kalian tuh apa ya istilahnya mengganggu banget gitu loh, annoying banget. Nah, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, saya harapkan juga tetap terus ya untuk meningkatkan kompetensi diri kalian apapun pekerjaan kalian saat itu. Nah, kalau saat ini saya memang bergelut di bidang konsultan. Selain konsultan dari audit pajak, kemudian kita juga saat ini sedang mengelola bisnis tentang vendor dari perdagangan juga.
tentu kita harus tetap aktif untuk mengupgrade diri kita, karena dimanapun kita berada kita harus tetap berwawasan luas, karena itu menjadi suatu keunggulan buat kita, atau lebih saya bilang sebagai competitive advantage buat kalian ya. Jadi mungkin gak usah yang terlalu rumit-rumit ya, perlahan kalian terus kembangkan diri kalian, ya namanya rezeki pasti mengikuti. Pernah suatu hari ada satu ungkapan Heluyahnya pernah mengatakan, orang yang banyak tidak tahu adalah orang yang dekat dengan kemiskinan, dan kemiskinan itu dekat sekali dengan kejahatan. Jadi orang yang tidak banyak tahu dekat dengan kejahatan. Nah itu mungkin makna yang kiasan ya, tapi memiliki arti yang dalam. Nah kemudian dari konsep dasar komunikasi persuasif yang telah kita bahas tadi, sekarang mungkin aku akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman bagaimana kita menghadapi beberapa klien yang sulit. Nah contoh, pada saat itu saya bertemu dengan salah satu Crazy Rich atau salah satu direktur dari rumah sakit ternama di Kota Purwokerto. Nah beliau ini salah satu dokter yang sangat disegani, sangat dihormati di Kota Purwokerto ini ya. Jadi pendekatan pada beliau pun tidak bisa serta-merta kita langsung utarakan maksud kita, kemudian kita langsung hajar dia mungkin dengan proposal, dengan penawaran dan lain sebagainya ya, karena itu tidak akan membuahkan hasil. Yang harus kita kelola adalah bagaimana kita bisa diterima dulu oleh dia, baik diterima dalam arti beliau bisa merasa nyaman dengan kita, merasa nyaman dengan kehadiran kita, dan mungkin kita bisa mulai bercerita dari hal-hal yang ringan-ringan dulu, misalkan kehidupan sosial, apa yang menjadi hobi beliau, karena beliau adalah ikut dalam komunitas moge ya. Jadi kita cerita tentang mogenya, lalu udah touring kemana dok, kemarin kayaknya ada jamboree nasional, apa ada dokter ikut ke sana gitu. Nah, seperti itu. Lalu untuk berikutnya yang perlu kita pelajari lagi adalah menentukan target pasar kita, siapa yang harus kita temui setiap harinya. Jadi kalau saya adalah menyusun minimal 10 list ya, jadi target potensial yang bisa kita temui pada hari itu. Jadi misalkan kalian sudah menyusun nih dari nomor 1 sampai 10, mana orang-orang potensial yang bisa kalian temui. Coba bayangkan kalau kalian melakukan itu selama 30 hari ke depan, katakanlah 25 hari kerja dikali 10, kalian sudah bertemu dengan 250 orang. Dan katakanlah 250 orang itu 10%-nya adalah target potensial kalian, maka kalian sudah mendapatkan 25 klien ya. Itu sangat efektif ya buat saya. Tapi kita juga ada pemasaran secara online, tapi kita tidak akan bahas di sini. Yang kita bahas adalah yang secara offline dulu. Oke. Kemudian saya ingin sedikit bercerita setelah proses panjang dari kita awal ketemu klien, kemudian negosiasi, kemudian deal dengan project yang akan kita tangani. Terkadang ada 1 atau 2 hal yang klien minta itu di luar dari ekspektasi kita. Misalkan beliau ingin, pada saat itu saya mendapatkan project dan beliau ingin minta TV sebagai istilahnya bagian dari bonus yang perusahaan kami tawarkan pada mereka. Jadi aku minta TV dong buat kantorku, gimana, bisa nggak? Oke, selama kita budgetnya ada, kemudian itu sudah masuk dalam komponen dari keuntungan kita ya, kita tetap kasih ke mereka. Nah kadang-kadang ada hal-hal lain di luar dari permintaan barang ya, misalkan entertain. Nah nih buat teman-teman pasti sudah paham lah tentang ini. Kadang-kadang ada klien kita minta entertain, ayo dong entertain bareng, kemana ya, tahu sendiri ya, bisa ke pub, karaoke dan lain sebagainya. Tapi di situ saya hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau dia mau lebih dari itu ya silakan gitu, dengan biaya sendiri. Jadi dari kami hanya memfasilitasi untuk misalkan biaya untuk entertainnya saja. Tapi di luar itu ya kita tidak bisa gitu. Tapi itu adalah sisi dark side-nya ya, istilahnya sisi gelapnya. Tapi kemudian juga pernah ketika
saya mengunjungi suatu perusahaan, ya langsung ditolak oleh bagian staf umumnya. Itu juga sering terjadi karena dengan alasan direkturnya nggak ada, atau mungkin mereka sedang rapat atau sedang sibuk. Ya itu hal yang biasa gitu. Jadi kalian juga harus siap untuk ditolak oleh para klien kalian ya. Tapi bukan berarti kalian gagal. Nah, tetap harus optimis, percaya diri. Nah, satu hal kuncinya adalah kalian harus menguasai produk yang kalian tawarkan. Itu. Kalau kalian tidak menguasainya, saya jamin banyak sekali penolakan, lebih dari 10 kali. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan informasi kepada kalian. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk ikuti terus di channel Pambudi 24, karena saya akan rutin setiap 1 minggu 2 kali atau 3 kali memberikan berbagai macam informasi tentang strategi bisnis. Kemudian kita akan share tentang hal-hal yang positif dan juga bermakna dalam untuk kalian. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan terbaru dari channel Pambudi 24. Oke? Dan saya selalu doakan buat teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga perluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di masa-masa sulit seperti ini, di tengah wabah seperti ini, kita semua bisa survive. Oke. Dan buat seluruh masyarakat Indonesia saat ini sedang berjuang melawan wabah virus corona ini, saya angkat topi buat kalian. Kalian luar biasa. Oke? Sampai jumpa lagi di channel Pambudi 24. Ciao. It's caught in the crossfire.